Salam Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, untuk semua penyertaan-Mu, untuk tangan-Mu yang penuh kuasa dan perkasa yang telah menuntun, menyertai, berjalan bersama dengan kami dalam segala situasi yang kami alami. Dan kami percaya bersama Tuhan kami lebih dari pemenang. Saat ini kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa Allah Roh Kudus sebagai pemilik firman ini akan jauh lebih mengartikan dalam hati kami, sehingga kami berjalan di atas kebenaran firman-Mu dan menjadikan firman-Mu sebagai suluh yang menerangi perjalanan kehidupan kami di waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami siap untuk belajar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang saya akan pilihkan untuk renungan kita pada saat ini adalah kesetiaan sebagai seorang hamba. Minggu ini adalah minggu yang spesial dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kenapa saya sebut spesial? Karena saat ini, minggu ini adalah minggu Advent pertama di bulan Desember. Sebagaimana kita tahu bahwa bulan Desember itu adalah bulan Natal. Dan ini adalah minggu pertama di bulan Desember. Dan di dalam kalender gerejani disebutkan minggu pertama itu adalah sebagai minggu Advent pertama atau minggu penantian kita menjelang Natal. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, khotbah saya akan didasari dari Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sekali lagi, Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah berita Natal pertama yang diterima oleh Maria. Dan ketika dia menerima berita Natal ini, secara pribadi, bagi Maria itu bukan berita sukacita. Kenapa saya mengatakan bukan berita sukacita? Karena Maria mendapatkan sebuah perintah di dalam pemahaman kita sebagai manusia yang sangat sulit. Dan perintah itu tidak main-main. Hamil di luar nikah. Malaikat datang membawa kabar ini kepada Maria, bahwa dia akan mengandung seorang anak laki-laki, yaitu Yesus, putranya yang sulung itu. Dan Maria mengandung Yesus di luar pernikahan. Ini adalah berita yang diterima pertama kali oleh Maria. Tetapi kalau kita merenungkan apa yang menjadi jawaban Maria ketika berita Natal itu datang pertama, sungguh luar biasa. Apalagi dalam konteks iman kita sebagai orang percaya. Dia bilang begini, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Di sini Maria tidak menghitung resiko apapun yang akan dihadapi ketika itu adalah firman Tuhan. Itulah yang kita sebut kesetiaan sebagai seorang hamba. Bapak Ibu, ketika Maria menerima firman Tuhan ini, menerima pesan dari malaikat ini, ada banyak risiko yang akan dihadapi oleh Maria. Risiko yang pertama, Maria yang dikenal sebagai anak gadis yang suci, yang taat, yang rajin ibadah, nama besarnya, nama baiknya akan sangat dipertaruhkan ketika menerima berita Natal. Bayangkan saja, dia akan menjadi pergunjingan sebanyak orang, tetangganya, orang-orang di sekitarnya, karena dia harus hamil di luar nikah. Akan banyak orang yang membicarakan Maria hamil di luar nikah. Dia akan berhadapan dengan pembicaraan tetangganya, gosip orang-orang di sekitarnya yang akan pasti mempermalukan dia. Karena Maria barulah bertunangan dengan Yusuf, dan dia belum menikah dengan Yusuf, dan dia harus hamil di luar nikah. Itu resiko yang pertama. Resiko yang kedua, resiko akan diputuskan oleh Yusuf. Ini tidak mudah. Resiko bahwa Yusuf pasti akan meninggalkan dia. Ketika Yusuf tahu bahwa dia hamil
Dan Yusuf tahu persis dia tidak pernah berbuat apa-apa sama Maria. Dia akan kehilangan orang yang sangat dia cintai. Dia akan kehilangan orang yang sangat dia kasihi. Dan risiko yang ketiga adalah dia akan dikucilkan oleh keluarganya, dikucilkan oleh orang-orang di sekitar. Kenapa? Karena dalam perspektif kultur dan budaya Yahudi, budaya Israel, bahwa perzinahan itu adalah sesuatu yang dianggap najis. Pasti dia akan dikucilkan oleh orang-orang di sekitar dia. Pasti akan dikucilkan oleh siapapun yang selama ini yang jadi sahabatnya, tetangganya, keluarganya, orang tuanya, saudara-saudaranya, pasti akan kucilkan dia. Ini adalah resiko yang harus diterima oleh Maria ketika dia mengiyakan firman Tuhan. Pelajaran pertama untuk kita sebagai pengikut Kristus, bahwa ketaatan sebagai orang percaya adalah ketaatan yang mutlak. Maria menunjukkan teladan kepada kita tentang konsep dan konteks ketaatan yang mutlak. Ketaatan yang tidak memperhitungkan resiko yang akan diterima. Ketaatan yang tidak memperhitungkan akibat dari apa yang menjadi keputusan. Ketaatan di mana mengiyakan seluruh perintah Tuhan, pesan Tuhan, pesan malaikat itu diiyakan tanpa harus memikirkan dampak apa yang harus diterima oleh Maria. Itulah yang disebut ketaatan sebagai hamba. Maria memberikan contoh kepada kita tentang sebuah ketaatan sebagai seorang hamba. Dia tidak akan menghitung resiko diperguncingkan orang. Dia tidak akan menghitung resiko bahwa dia akan dikucilkan oleh keluarganya. Dia tidak akan menghitung resiko bahwa dia akan diputuskan oleh Yusuf. Bagi dia, perintah Tuhan, firman Tuhan, ya dan amin, dan pasti harus dilakukan. Itulah yang disebut sebagai ketaatan sebagai seorang hamba. Maria memberikan contoh kepada kita bahwa bukan seberapa besar resiko yang saya terima ketika saya akan menjalankan perintah Tuhan, tetapi seberapa saya memberi hati saya kepada Tuhan, ketaatan saya kepada Tuhan, meskipun perintah itu beresiko. Itulah seorang hamba yang taat. Maria sangat percaya dan sangat yakin bahwa seberat apapun perintah Tuhan dijalankan, seberat apapun perintah Tuhan itu diterima, setidak masuk akal apapun perintah Tuhan itu diberikan kepada kita, jika didasari dengan ketaatan sebagai seorang hamba, maka Allah akan buka jalan. Allah akan menyelesaikan masalahnya. Maria sangat yakin bahwa Tuhan tidak pernah mencelakakan dirinya. Maria sangat yakin bahwa Tuhan tidak akan permalukan dirinya. Maria sangat yakin bahwa ujung dari sebuah perintah yang Tuhan berikan adalah berkat. Dan hari ini Bapak Ibu dan saya, secara khusus jemaat GBP Taman Firdaus, menerima berkat keselamatan itu karena ketaatan seorang Maria. Menerima penebusan dari Kristus, bayi yang dikandung oleh Maria, yang lahir menjadi manusia itu, yang menjadi dasar keselamatan kita. Karena Yesus itu adalah juru selamat. Yesus itu yang membayar dosa kita di salib. Yesus yang mengambil maut yang harusnya kita terima menjadi maut bagi dirinya dan meremukkan maut ke dalam diri. Itulah Yesus. Maria sangat percaya bahwa bukan masalah logis atau tidak logisnya perintah Tuhan. Maria sangat percaya apapun bentuk perintah Tuhan, Allah pasti turut bekerja dalam segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang. Maria sangat berteguh, berkeyakinan, dan berpegang di dalam kebenaran ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menjelang Natal, di dalam 4 minggu ke depan ini, kita akan menjelang Natal. Pesan yang pertama adalah, mari siapkan hati kita sebagai palungan bagi Kristus. Siapkan hati kita sebagai kandang domba bagi Kristus, di mana Kristus tidak lahir lagi di Efrata, tapi lahir dalam hati kita sebagai orang percaya, orang yang memiliki hati yang setia sebagai seorang hamba. Itu pelajaran yang harus kita pegang, bahwa Yesus sudah tidak lahir lagi di Efrata, tetapi Yesus lahir di hati kita.
dan hati yang taat dan setia sebagai seorang hamba. Hati yang mengiyakan seluruh perintah Tuhan. Hati yang tidak menghitung risiko apapun di dalam dia melaksanakan perintah Tuhan. Hati yang benar-benar taat setaat-taatnya meskipun perintah Tuhan itu tidak masuk akal kita. Natal tahun ini memang prihatin karena kita sedang menghadapi pandemi COVID. Bukan berarti karena adanya pandemi ini kita tidak mempersiapkan hati kita. Bukan kerlap-kerlip pohon Natal seperti yang di belakang saya. Bukan seberapa mampunya Bapak Ibu membeli baju baru. Bukan seberapa mampunya Bapak Ibu menyediakan kue-kue untuk Natal. Bukan seberapa megah Anda merias gereja dan rumah Anda. Tapi seberapa bersih hati Bapak Ibu dan saya, seberapa taat hati Bapak Ibu dan saya, seberapa lebarnya kita membuka hati yang taat dan setia, sehingga bayi Kristus lahir di dalam hati kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh sangat bersyukur karena kebenaran firman-Mu telah ditaburkan. Ajar kami untuk memiliki hati seorang hamba, hati yang taat dan setia atas perintah-Mu, sehingga kami dapat mempersiapkan diri kami untuk menyongsong Natal yang sebentar lagi kami akan rayakan. Kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat GBP Taman Firdaus. Tangan Tuhan yang penuh kuasa dan berkasih itu menuntun, menyertai, menjaga, melindungi, memelihara. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus, yang kekurangan dicukupkan di dalam nama Yesus, yang berduka dihiburkan oleh perantaraan Roh Kudus. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Gembala, tangan-Mu yang penuh kuasa dan berkasih yang menuntun, menyertai bersama dengan mereka dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk seluruh pengurus GBP Taman Firdaus, Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk kami semua. Biarkanlah hati kami terbuka di Natal kali ini untuk menerima Engkau sebagai Juru Selamat dalam hidup kami, sebagai bayi mungil yang lahir untuk menyelamatkan umat manusia. Kami jadikan hati kami sebagai hamba yang setia, yang taat, yang melaksanakan setiap perintah-Mu. Dimuliakan nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.